keempat juga sama, di sini dilakukan percobaan ya kepada 3 larutan yang berbeda. Di sini larutan dipakai adalah air garam, air susu, dan air tanah. Air garam di sini merupakan jenis contoh dari larutan sejati. Air susu merupakan contoh dari sistem koloid, dan air tanah merupakan contoh dari sistem suspensi kasar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan larutan. Larutan merupakan campuran dari dua zat atau lebih. Nah, untuk larutan di sini ada yang homogen, lalu ada yang heterogen. Untuk larutan yang homogen itu merupakan larutan yang terdiri dari satu fase. Atau di sini zat terlarutnya dia akan larut sempurna di dalam pelarut. Nah, jadi di sini untuk homogen dia contohnya adalah larutan sejati. Kemudian untuk heterogen biasanya dia memiliki dua fase karena tidak terlarut sempurna atau tidak bercampur secara sempurna ya atau merata. Contoh dari larutan heterogen adalah koloid dan juga ada suspensi. Nah, kemudian di sini ditanyakan sifat dari larutannya adalah sifat penyaringan. Yang pertama, air garam sebagai contoh dari larutan sejati, dia terdiri dari satu fase atau dia bersifat homogen ya, dia homogen. Sehingga di sini tidak dapat dibedakan mana zat terlarut, mana pelarutnya karena sudah tercampur secara merata. Sehingga untuk air garam di sini dia tidak dapat disaring. Kemudian untuk air susu yang merupakan contoh dari sistem koloid, di sini dia termasuk heterogen ya, tetapi terlihat homogen. Nah, di sini untuk air susu yang merupakan contoh dari sistem koloid, dia dapat dipisahkan atau dapat disaring, tetapi di sini dia hanya bisa disaring oleh penyaring ultra atau sebuah teknik penyaringan dengan ketelitian yang sangat tinggi. Biasanya ada berlapis-lapis penyaring agar bisa di sini koloid bisa tersaring. Kemudian untuk air tanah yang sebagai contoh dari suspensi, di sini dia dapat disaring dengan mudah karena terdiri dari dua fase. Jadi biasanya untuk untuk zat padat dia dapat tersaring dan cair akan terpisah ya antara fase padat dan fase cairnya.